Dari latar belakang atau langsung rumusan masalah ya, Pak? Langsung rumusan saja, latar belakang kan sudah lewat. Iya, baik. Untuk di rumusan masalah ini, yang pertama itu saya mengambil rumusan masalah bagaimana hasil pemodelan regresi non-parametrik menggunakan metode estimator penalized spline dalam memprediksi inflasi di Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil prediksi inflasi di Provinsi Jawa Timur menggunakan regresi non-parametrik dengan metode estimator penalized spline. Apa bedanya 1 dan 2? Yang pertama hasil pemodelannya, Pak. Yang kedua hasil prediksinya. Prediksi kan sama, pemodelan juga prediksi. Model itu kan memprediksi. Nah, terus teorinya mana kalau langsung aplikasi? Ini semua aplikasi, langsung ke data. Teorinya nggak ada. Iya, Pak. Udah. Jadi dari nomor 1 dan 2 itu pemodelan itu untuk memprediksi juga. Tidak hanya memodelkan, sebenarnya untuk prediksi. Jadi sekaligus langsung prediksi. Kan prediksi masukkan angka selesai, itu prediksi. Kalau model kan perlu proses. Pada data, estimasi, ketemu. Tapi modelnya nanti diprediksi, gunakan untuk prediksi, tinggal masukkan angka, mau angka berapa, mau tahun berapa, tinggal dimasukkan selesai. Nanti pembahasannya sedikit. Makanya nomor 2 itu gabung nomor 1. Sehingga itu aplikasi data, teorinya yang belum. Iya, Pak. Belum, Pak. teori belum. Jadi rumusan masalah nomor 1 harusnya masih belum masuk ke data. Iya. Oke. Lanjut. Tujuan dilewati, manfaat coba lihat. Itu manfaat juga salah, tidak ada 3 aspek. Iya, Pak. Tidak ada. Batasan, apa batasan data. Metodenya, pemilihan titik notnya yang optimal menggunakan DOT. Nomor 2, satu betul, lanjut. Sudah, Pak. Sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Berarti untuk rumusan masalah yang pertama itu harus yang teorinya ya, Pak ya? Nah, tanpa ada data. Bagaimana bentuk estimasi, bla 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 bla, pada pemodelan, bla bla bla, tanpa data. Baru nomor 2, bagaimana menggunakan itu pakai data. Jadi bagaimana prediksi inflasi itu termasuk pemodelan. Bagaimana pemodelan terserah kata-katanya pada data ini. Oke ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Cukup? Ada lagi yang lain? Dari saya cukup, Pak. Yang lain udah nggak ada? Oke, kalau nggak ada, bisa kita akhiri dong. Pak, kelompok dari kelompok saya, Pak, mau menampilkan. Boleh, Pak.
Nggih, Pak, ini yang rumusan masalah. Yang pertama berdasarkan latar belakang. Langsung rumusan masalah boleh nggih, Pak? Ya, itu tadi yang nomor 1 ini sudah ditanyakan oleh Fadil, yang untuk implementasi itu masuk ke nomor 2. Berarti untuk yang nomor 1 akan kami revisi menjadi teori, Pak. Seperti itu. Kemudian untuk tujuan penelitian kurang lebih hampir sama dari rumusan masalah. Untuk mengetahui hasil ya. Untuk mengetahui hasil. Hasil. Karena implementasi itu tidak jelas apanya. Maksudnya apanya ya hasilnya, bukan caranya. Khawatir nanti caranya. Oke, baik, Pak. Kemudian bisa ke bawah. Nah, ini manfaat sudah dibagi. Oleh penulis manfaat. Manfaat dulu. Manfaat pindah ke bawah. Oke, untuk menambah wawasan. Aman gitu, Pak, untuk manfaat. Istilahnya kata-katanya harus konsisten. Anda pakai kata peneliti atau penulis? Peneliti, Pak. Peneliti, jadi konsisten peneliti. Kemudian bagi pembaca sebagai bahan pembelajaran dan pengetahuan. Nah, ini status matematik khususnya lanjutannya kalimat atasnya dan kalimat baru. Plus menggunakan iterasi non-linear. Pada data gitu ya, karena sama sudah menggunakan data. Jadi semuanya ditambahi pada data apa ya. Lembaga sebagai tambahan kepustakaan. Kok tambahan kepustakaan? Ini bagi siapa sih lembaganya? Lembaga apa? Halo. Lembaga itu maksudnya. Jadi lembaga ini itu yang dimaksud itu kayak perguruan tinggi gitu, Pak. Sekolah-sekolah. Ya kalau gitu emang prodi nggak dapat ini manfaatnya. Minimal prodi lah. Kenapa harus sekolah? Emang sekolah dapat apa manfaatnya? Kan bisa prodi, mungkin bisa lembaga instansi pemerintah yang lain yang menyangkut masalah apa ini. Manfaatnya apa? Jangan untuk kepustakaan, ngapain kepustakaan nanti dipakai kepustakaan nanti cuma gelejat kan. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi manfaat bagi lembaga itu harus jelas. Misalkan bagi prodi apa? Mungkin instansi pemerintah yang lain yang berhubungan dengan data ini untuk apa? Misalkan untuk mengambil kebijakan, pertimbangan untuk mengambil kebijakan masalah inflasi. Berarti Menteri Keuangan dong itu. Atau di sini ada mata uang asing, perbankan juga. Apa manfaat yang diperoleh? Dengan model peramalan yang sama hasilkan deadline ini,
mereka dapat digunakan untuk apa gitu loh. Jangan sebagai bahan pustakaan lah, nanti hasilnya cuma numpuk di lemari kalau tambahan kepustakaan. Nggak akademis sekali. Ya. Berarti yang nama-nama lembaga ini disebut. Iya, karena lembaga itu kan banyak, harus jelas. Lembaga ini dapat apa, lembaga itu dapat apa. Kalau penulis kan, peneliti kan jelas, peneliti ya peneliti, nggak mungkin yang lain. Pembaca juga jelas, pembaca itu banyak. Pokoknya orang baca ini. Ya, yang lebih spesifik itu lembaga. Lembaga kan instansi. Di antaranya prodi sendiri, dapat apa? Mungkin untuk pengembangan kurikulum, bisa kan? Pak, berarti buat nama-nama itu nanti disebutin kayak misal 3A untuk prodi, 3B untuk kementerian. Ya, boleh. 3C dan bank. Oke, baik, Pak. Oke, ada lagi. Karena manfaat itu sebagai nilai poin tertentu dalam penilaian SEM Pro. Sebenarnya penelitian ini ada manfaatnya enggak sih? Kalau nggak ada manfaatnya untuk apa diteliti? Nah, ditolak jadinya, ya kan? Karena penelitian itu dilihat dari manfaatnya. Sejauh mana manfaatnya? Ada manfaatnya enggak? Nah, kalau nggak ada manfaatnya, buat apa diteliti? Kalau sekedar cuma menambah wawasan, cuma memperdalam pemahaman. Kenapa harus neliti? Baca aja cukup, kuliah aja selesai, ya kan? Nggak perlu diteliti. Nah, misalkan begitu. Nanti dijawab gimana nanti kalau penguji bilang gitu? Manfaatnya kan kurang jadinya. Karena Sempro itu juga dilihat manfaatnya penelitian ini gimana. Kalau nggak ada manfaatnya, kenapa diteliti? Ditolak deh jadinya. Karena penting ini nilai manfaat penelitian itu. Oke, ada lagi? Yang lain? Silahkan. Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Pak, untuk batasan seperti itu kurang lebih bagaimana, Pak? Batasan masalah. Oke. Kalau batasan masalah itu ya ditulis 1, 2, 3, 4 itu loh, dijabarkan satu, jangan paragraf. 1 batasannya apa, 2 apa gitu, jangan paragraf ini. Metodenya kan udah jelas itu di atas tadi, ngapain dibatasi? Kalau datanya dibatasi, oke, data pada tahun itu dibatasi, ya oke. Barangkali nanti dibatasi juga peramalannya untuk tahun berapa, tahun 23 kali, atau tahun berapa, kan gitu dibatasi. Setahun atau berapa bulan peramalannya itu. Kan nanti ada prediksi peramalan. Itu untuk tahun kapan. Dan kalau bisa, karena ini penelitian tahun 22, datanya ya sampai tahun 22 apa susahnya. Bisa ya kan? Jangan 21, basi. Sampai 22 yang terupdate terakhir. Ya. Karena penelitiannya kan tahun 22. Ya kalau penelitian tahun 21. Nanti peramalannya untuk tahun 23, bulan Januari misalkan gitu. Oke, ada lagi? Oke, Pak, insya Allah sudah cukup. Oke, sudah paham ya semua ya? Jelas ya? Ingat, ini Zoom ada manfaatnya. Saya yakin kalian semua nggak nyatat satu persatu apa revisinya. Tapi rekaman ini akan saya share untuk memutar ulang apa sih catatan-catatan yang perlu direvisi. Supaya tidak terulang lagi pada penulisan sampean selanjutnya. Ya.
Maka memang ini ada positifnya. Zoom ada rekodnya yang bisa diputar ulang, karena kita nggak mungkin nyatat satu persatu. Ya kan, tadi lupa mungkin revisinya, nanti putar ulang. Supaya tidak terulang lagi hasil revisi kelompok 1 ini untuk kelompok yang lain. Dan mungkin barangkali tadi ada gangguan sinyal sehingga tidak jelas, bisa diputar ulang. Meskipun setiap 40 menit putus nyambung, nggak masalah, yang penting rekodnya masih ada. Gitu ya. Oke, terima kasih, kita akhiri ya. Mudah-mudahan bisa memperjelas pemahaman kita tentang penulisan tugas akhir, mempermudah dan memperlancar penulisan tugas akhir kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.